Ini sampah di depan pagar, jadi pinggir jalan. Nah, orang-orang pada buang sampah dari kendaraan mereka, dibuang. Ada kemasan minuman, kemasan-kemasan sachet. Oke. Ini banyak loh sepanjang pagar rumah. Kenapa masalah sampah tidak pernah ada habisnya? Karena sampah itu tidak terlihat ada keuntungannya. Ada beberapa orang juga, termasuk saya ya, buang sampah tapi malah disuruh membayar yang mahal. Kalau di lingkungan saya itu dia pembayaran sampahnya dilihat dari meteran listrik. Jadi kalau ada 450 sekian, 900 sekian, jadi semakin tinggi listriknya, tegangan apa itu yang di sekring ya, pokoknya sistem listriknya itu semakin besar juga bayar sampahnya, dan itu menurut saya kurang efektif ya. Kemudian untuk bank sampah juga belum terlalu banyak, dan kalaupun ada, tidak semua jenis sampah mereka mau terima. Seperti ini, bungkus-bungkus makanan, sabun, pembersih, pewangi, yang sachetan begini, kemasan, atau minuman instan yang rentengan begitu. Kalau ini biskuit ya, itu belum banyak yang terima. Beberapa bank sampah sudah ada, tapi masih banyak yang belum mau terima. Jadi masyarakat itu maunya simpelnya saja, sampah semuanya digabung. Kalau ini bagusnya minimal pemisahan sampah kering dan basah, karena kalau ini kan termasuk kering ya, enggak ada makanan basi atau apa. Jadi sabun juga gitu. Jadi kalau mau dibuat kecil-kecil begini, ini bisa jadi konfeti, apa itu yang mengkilat-mengkilat di panggung, terus kalau turun buat memeriahkan acara, ini bisa. Atau buat kalau mau ini barang buat empuk, apa itu istilahnya ya, mengemas barang, isian yang baru. Ini bersih ya, kalau mau lebih bersih lagi dicuci lagi baru dikeringkan. Ini ringan, belum ada 1 kilo, dan ini sampah 1 bulan pun kalau keluarganya tidak banyak, tidak akan banyak dikumpulkan. Syukur kalau ada bank sampah yang mau terima, kita kumpulkan. Atau apa ya, dibuat yang kreatif biasanya bisa membuat. Cuma kan orang, kita kembali lagi tadi, tidak semuanya mau ngurusi sampah. Tiap rumah itu masalah sampah, mereka ribet karena tidak ada uangnya, tidak bisa ditukar dengan yang lain yang bermanfaat menurut mereka. Dan yang mau terjun ke bidang ini pun sebetulnya banyak yang mau, hanya saja mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai itu. Bisa orang tua, bisa mertua, bisa tetangga yang iri, yang sewot, ngurusin sampah gitu. Seringnya seperti itu. Tapi saya yakin banyak orang yang peduli dengan sampah. Masih banyak orang yang peduli, yang mau, hanya saja mereka punya keterbatasan dukungan, keterbatasan modal, banyak keterbatasan lainnya, tempat pun sangat terbatas ya untuk mengelola sampah hari ini
di Indonesia, di beberapa tempat masih sangat sulit. Beberapa tempat lainnya sudah ada yang bagus pengelolaannya, beberapa tempat lainnya masih belum dikelola dengan baik. Kalaupun sudah ada petugas sampah, biayanya masih cukup tinggi, cukup mahal untuk beberapa kalangan. Bahkan untuk kalangan yang menengah ke atas pun membuang sampah yang berbayar itu sebenarnya sangat berat. Sangat berat, apalagi yang ekonominya masih di bawah. Itu untuk makan aja sulit, untuk biaya pendidikan saja masih berat, tapi disuruh buang sampah, membayar. Iya, memang betul pembayarannya nanti untuk petugas, untuk pengelolaan di TPA kalau sudah ada pemisahan dan pemilahan sampah-sampah. Betul, kembali lagi ke kas daerah, kembali lagi ke pemerintah. Hanya saja itu masih memberatkan. Dan belum ada penanganan yang baik. Kadang yang datang pun tidak tiap hari. Kita terlambat sedikit taruh sampah depan rumah, ternyata petugasnya sudah lewat, akhirnya menumpuk. Atau sering juga orang-orang yang buang sampah keluar dari mobil, dari jendela mobilnya begitu ya, dibuang sampai di depan rumahnya orang. Seperti tadi video yang tadi itu termasuk jenis orang-orang yang membuang sampah saat mereka makan di perjalanan, makanannya habis, minuman habis, dilempar keluar jendela gitu. Kalau naik mobil, kalau naik motor langsung dilempar begitu saja ya. Dan kalian tahu halaman orang itu kadang yang dimarah yang punya rumah, tidak pernah dituduh tidak pernah membersihkan, dituduh tidak pernah menyapu, padahal sudah disapu tiap hari, padahal sudah kita bersihkan tiap hari. Dan ya begitulah. Untuk orang-orang yang masih membuang sampah dengan cara seperti itu, kalian tidak pernah tahu bahwa mungkin saja yang punya rumah sedang mendoakan kalian setiap memungut sampah-sampah itu. Bagaimana kalian tidak takut kalau ternyata mereka, pemilik rumah itu, berdoa kepada Tuhannya, Tuhanku, beri aku semua rezeki dari orang yang membuang sampah ini. Kalian tidak takut jika mereka berdoa seperti itu? Rezeki kalian nanti berpindah ke mereka. Kalian tetap dikasih rezeki sama Allah, sama Tuhanmu, tapi kamu merasa tidak memperoleh manfaat rezeki tersebut. Karena apa? Mungkin ada doa-doa dari orang-orang yang kamu buangi sampahmu ke rumah mereka, ke halaman mereka. Dia daripada nyumpahin kamu celaka, akhirnya dia meminta kepada Tuhannya untuk memberikan rezeki, memperoleh rezeki yang kamu dapatkan, tapi kamu tidak merasakan. Gimana ya, justru doa kebaikan yang mereka ucapkan untukmu itu yang berbahaya buat kalian yang sengaja buang sampah gitu ya. Jangan buang sampah karena ada doa dari orang-orang yang kalian buangi sampahmu ke halaman mereka. Atau karena kamu gak punya iuran RT, iuran RW di kelurahan, biasanya itu kalau urusan sampah, kamu nitip ke mereka
Ternyata petugas sampahnya sudah ngambil, terus tiba-tiba siang ada sampah di situ. Kalian tahu yang dimarah siapa? Yang dimarah itu yang punya rumah. Pasti ditegur. Bu, Pak, petugas sampahnya tuh datang pagi, kalau taruh sampah malam biar pagi diangkut. Padahal yang punya rumah sudah melakukan prosedur. Saya sudah taruh sampah, itu bukan sampah saya, sampah orang. Gimana perasaannya? Ternyata dia berdoa, untukmu yang buang sampah, nitip sampah di depan rumahnya. Karena ini pengalaman saya dulu. Orang tua saya seperti itu, nitiplah ke tempatnya orang. Dia tidak mengalami apa yang saya alami. Kadang saya ditegur sama yang punya tempat sampah, ya, tapi orang tuamu tidak ditegur, yang ditegur kamu. Waktu kecil ya, waktu SD sering seperti itu. Tapi pas sudah besar, apa? Rumah saya yang dijadikan penitipan sampah, dibuangi sampah. Tapi yang ditegur dari desa, dari kelurahan, itu saya. Sekarang kalian tahu Allah Maha Adil. Mungkin dulu orang-orang itu tidak ikhlas kepada saya, karena yang dilihat kan saya ya, anak-anak buang sampah. Ya, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Itu doa apa? Kalian tahu enggak? Itu doa pemaafan yang paling tinggi. Dan kalian akan mendengarkan itu di takbir ketiga sholat jenazah. Bukan untuk mendoakan kalian cepat meninggal, tapi doa pemaafan yang paling akhir. Kalau orang itu sudah memaafkan kamu, biasanya doa itu yang diucap. Dia tidak dendam sama kamu, dia tidak marah sama kamu, justru dia sudah memaafkanmu. Doa itu yang terucap saat mereka memungut satu kemasan di depan rumahnya yang dibuang sembarangan oleh orang yang di jalan. Jadi kalau ada sampah, kalau kamu tidak mau membayar iuran, coba dikumpulkan, cari bank sampah yang mau menerima sampah kemasan. Ada kok, ada. Kalau tidak ada, kalau kalian peduli dengan lingkungan, kalianlah yang bangun bank sampah itu, ya, gitu. Oke ya.